Selamat berjumpa kembali dengan Akbi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gangguan jiwa? Apakah kita sudah pernah ketemu dengan orang yang gangguan jiwa? Atau jangan-jangan kita sendiri ada gejala-gejala gangguan? Mungkin saja gitu. Apa ringan, sedang, gitu. Kalau berat saya rasa nggak mungkin, karena kita sudah berada di sini belajar bersama. Impossible kalau itu berat. Atau bisa juga, ada juga yang berat, tapi karena sudah tertangani dengan baik, orang itu juga bisa dia berfungsi dengan baik. Ada juga yang seperti itu, begitu. Nah, lalu apa sih gangguan kejiwaan itu? Kenapa juga sekarang semakin banyak orang-orang yang kemudian terjun di bidang itu, begitu. Terjun di bidang kejiwaan. Contohnya kita saat ini mendalami salah satunya mengenai kejiwaan juga dan bagaimana cara menolongnya. Artinya kalau semakin banyak itu berarti kebutuhannya juga semakin meningkat. Kalau kebutuhan meningkat artinya itu semakin banyak juga orang yang ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Gitu. Kalau kita lihat skenanya, nah ini gantung diri, ya itu padahal mahasiswa. Ada yang gantung diri. Mahasiswa S2. Pinter loh, S2 ya kan? Untuk masuk S2 itu setidaknya TOEFL harus 500 minimal gitu ya. Kemudian harus ada tes sebelumnya. Tapi kenapa bisa gantung diri juga? Anak 13 tahun juga lakukan bunuh diri. Angka bunuh diri di anak muda meningkat. Kemudian ternyata yang bunuh diri itu terus meningkat. Bahkan ini ya memang faktor resikonya adalah depresi dan bipolar juga skizofrenia. Ya, jadi angkanya terus meningkat. Ada 1 kematian setiap 40 detik. Ini juga angka mengenai bunuh diri. Ya. Lalu kemudian ada kecelakaan yang disebabkan oleh penumpang yang halusinasi. Ya. Penumpangnya menyerang sopir bis karena mendengar percakapan mau dibunuh. Apakah itu? Apakah itu halusinasi? Andai kata semua itu ditangani dengan lebih cepat, tentunya pasti tidak terjadi sesuatu hal yang fatal. Data Riskesdas terbaru yang dirilis oleh Menkes itu tahun 2018, gitu ya. Proporsi rumah tangga dengan gangguan kejiwaan, angka gangguan kejiwaan, skizofrenia atau psikosis itu ternyata meningkat cukup drastis. Pada tahun 2013 ada di sini, Bapak Ibu. Ya, yang biru ini. Tapi 2018 itu ternyata meningkat. Kita lihat angkanya untuk Indonesia dari 1,7 gitu ya, skalanya menjadi 7. Gitu. Itu peningkatannya cukup tinggi, 7 per mil ya. Dan nanti pasti akan lebih banyak lagi. Semakin tahun semakin banyak. Apalagi pandemi ini. Pada pandemi ini ada yang sebenarnya itu gangguan jiwanya ringan atau hanya stres biasa, tapi karena pandemi justru jadi sedang bahkan menjadi berat, itu juga ada. Angkanya semakin banyak. Ini yang dipasung, ya. Ternyata angkanya juga meningkat. Artinya bertambah pengetahuan, belum tentu penanganannya juga tepat. Lalu yang mendapatkan pengobatan, ternyata tidak semuanya mendapatkan pengobatan. Tidak sampai 50% yang mendapatkan pengobatan rutin. Padahal pengobatan rutin pada kasus psikotik itu sangat penting sekali. Ketika tidak dilakukan pengobatan rutin, up and down begitu, itu justru menyebabkan kondisinya seringkali kekambuhannya semakin berat dan semakin berat. Ini adalah prevalensi penduduk umur 15 tahun ke atas yang mengalami depresi. Mana paling tinggi? Nah, ini kan dari seluruh Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Paling tinggi di Sulawesi Tengah.
Wah, luar biasa. Ibu Grace nih. Di Palu ini, Bu. Ini bebannya, Gorontalo juga tinggi sore ini. iya, bebannya yang di Sulawesi ini cukup berat ini pelayanannya nih ya, tanggung jawabnya. Sulsel cukup tinggi juga, Ibu, Sulawesi Selatan. Ya. Sulawesi Utara, Sumut, Sekarang Pak ada di Donald sini. sama Ibu Freska kalau sudah hadir nih. Luar biasa ya. Betul, bahaya juga nih Merata. kami. Maluku bagaimana Baik, Maluku? Maluku ada di sini. Di bawahnya Jogja, Pak. Di bawahnya Jogja. Itu kan yang tercatat, mungkin banyak juga kasus yang tidak tercatat. Iya. Iya, betul. Yang tidak muncul ke permukaan ya itu, sorry. Betul. Tidak, temuan. Karena juga banyak yang malu, takut stigma dan lain sebagainya. Masa saya ke psikolog, masa ke psikiater, masa harus konseling, memangnya saya sakit, ya itu kata-kata klise yang seringkali disampaikan. Yang paling bawah Jambi. Oke. Yang mental emosional. Gangguan emosi, bisa juga gangguan mood. Lebih tinggi daripada yang hanya depresi saja ya. Sulteng masih yang tinggi. Tadi Sulteng ya yang tinggi ya? Ya, Sulteng Ibu, masih tinggi. Masih tinggi. Apalagi ini terdampak pandemi, waktu 2018 kan belum pandemi itu. Terdampak pandemi dan bencana. Nah ini semakin berat juga. NTT nomor berapa nih? NTT masih di nomor 3. Sudah tinggi iya, sebelum bencana ya, pun sudah tinggi. Betul ya. Iya. Nah, jadi pengertian gangguan jiwa itu apa sih? Kalau menurut PPDGJ 3, sekarang ini sedang dalam proses revisi dan pembaharuan PPDGJ 4 plus DSM 5, begitu ya. Itu pola perilaku atau psikologik yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala, ada penderitaan atau distres, serta hendaya atau impairment dalam fungsi psikososial. Jadi ada gejala-gejala yang muncul, yang kemudian juga membawa penderitaan, penderitanya juga merasakan penderitaan tersebut, serta akhirnya tidak bisa melakukan fungsi sosialnya. Kalau yang gangguan jiwa berat, kita bisa tahu bahkan dari masa mudanya, itu biasanya mulai kelihatan nampak itu pada masa remaja. Ya. Kemudian, oh ya Bapak Ibu, kalau sambil kita ngobrol begini, sambil saya menyampaikan, Bapak Ibu jika ada yang mau langsung ditanyakan bisa ya. Siapa tahu nanti lupa begitu. Kemudian menurut Stuart and Sandon, gangguan otak. Jadi ada gangguan di otak, bisa itu neurotransmitternya, kimiawinya, bisa juga akibat syarafnya, atau bisa juga karena benturan atau lesi, yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsinya yang mengalami gangguan. Nah, menurut Depkes RI, suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan. Jadi hampir sama. Ada penderitaan dan ada hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Ada yang kemudian bercerai karena tidak mampu lagi atau pasangannya merasa tidak sanggup merasakan perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan emosi. Dan dia tidak bisa menjalankan lagi fungsinya sebagai mungkin kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, istri, suami, dan juga mungkin tidak bisa bekerja lagi. Jadi ada hambatan peran sosial. Nah, apa perbedaan ODGJ dan ODMK? Orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan. Apakah ada yang mau berpendapat? Kira-kira berat yang mana ya antara ODGJ dan ODMK? Yang mau berpendapat boleh di chat juga boleh open mic
Boleh open mic dan kamera. Ada? Oh, enggak ada. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. ODMK adalah orang dengan masalah-masalah kejiwaan. Orang dengan gangguan jiwa, dia mengalami gangguan dalam pikirannya, perilakunya, perasaannya. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya itu mengalami gangguan. Itu terwujud dalam bentuk kumpulan gejala atau sindrom. Karena kumpulan gejala, kumpulan simptom-simptom menjadi satu sindrom. Dan perubahan perilaku yang bermakna dan dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai manusia. Lalu kalau ODMK itu adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan atau kualitas hidup, sehingga memiliki resiko mengalami gangguan. Jadi orang ini punya masalah begitu, bisa di fisiknya, bisa di mentalnya juga, merasa tidak nyaman, sedih, gitu ya. Bisa juga masalah sosial, jadi sulit bergaul misalnya, atau tidak mendapatkan pekerjaan, mendapatkan perundungan, sehingga menghambat juga pada pertumbuhan perkembangan, bisa juga, atau masalah pertumbuhan dan perkembangan juga, sehingga kualitas hidupnya itu bisa menyebabkan ODGJ begitu. Bisa menyebabkan dia menjadi ODGJ. Artinya orang ODMK itu berisiko untuk menjadi ODGJ. Jadi itu adalah bedanya antara ODGJ dan ODMK. Lalu kita mau bedakan dong sekarang perilaku apa yang normal atau tanpa gangguan, atau perilaku apa yang tidak normal atau terganggu. Sehingga kita bisa tahu, ini orang ini apakah ada masalah kejiwaan. Kalau ada masalah kejiwaan kan berarti berisiko menjadi orang dengan gangguan jiwa. Maka sebelum orang ini sampai pada resiko yang berat, sampai ODGJ, maka sebaiknya segera ditolong. Untuk menolong ini, maka kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan terganggu, mana yang tidak terganggu, mana yang normal, mana yang tidak normal. Jadi kita bisa membedakan dan kemudian kita bisa memberikan tindakan. Sehingga tindakan kita itu tidak berdasarkan asal, bukan berdasarkan kepanikan, bukan berdasarkan tebak-tebakan saja, tapi berdasarkan suatu hal yang ilmiah. Kalau orang normal itu disebutnya sebagai sehat mental, tidak terganggu atau sehat mental. Itu kondisi mental yang tumbuh, punya motivasi yang kuat, ingin meraih kualitas diri yang lebih baik, baik dalam keluarga, kehidupan kerja atau profesi, maupun sisi kehidupannya yang lainnya. Mari kita cek diri kita sendiri. Apakah kita punya keinginan yang punya kondisi mental yang terus ingin tumbuh? Ada perubahan, ada progres. Punya nggak motivasi yang kuat untuk kita punya kualitas yang bagus di berbagai bidang kehidupan kita? Saya rasa dengan Bapak Ibu mau belajar, kemudian mau bermanfaat buat orang lain, itu adalah salah satu indikator bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang normal dan sehat mental. Tapi ada juga orang yang seperti mahasiswa-mahasiswa psikologi itu bukan berarti mereka banyak yang kemudian wah hebat ya mahasiswa psikologi, wah hebat ya mahasiswa teologi misalnya seperti itu yang ingin bermanfaat buat orang lain. Kadang ada yang mereka itu yang justru rawat jalan Bapak Ibu. Jadi sambil kuliah sambil menyembuhkan diri sendiri begitu. Sambil kuliah sambil sebenarnya bagaimana sih caranya supaya aku ini kekuranganku bisa terakomodir dengan baik, bisa teratasi begitu. Tapi apakah itu berarti dia
sakit jiwa, tidak. Dia sedang berada pada kondisi mental yang mungkin sedang tidak baik, tapi keinginan untuk tumbuh, motivasi yang ingin sembuh, dan lain sebagainya, itu sebenarnya indikator. Justru orang-orang yang mengalami gangguan jiwa yang berat, itu adalah orang-orang yang sering kali tidak menyadari bahwa dia ada gangguan. Tidak mau ditolong, tidak mau mencari pertolongan. Kami juga ada klien itu yang sangat tidak mau mengikuti apapun arahan, bahkan advis dokter pun tidak mau, begitu ya, dan merasa sangat sehat, begitu, merasa sangat sehat. Padahal perilakunya nampak tidak sehat, tapi dia tidak menyadari hal itu. Gitu. Jadi dia nggak mau sembuh, nggak mau mengikuti kegiatan, tidak mau melakukan hal-hal apapun. Nah, justru di situ kelihatan bahwa dia tidak sehat mental. Sementara mental yang tidak sehat, itu bisa dilihat pada orang yang secara potensial punya kemampuan, tapi tidak punya keinginan atau usaha untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Punya, tapi punya kemampuan, punya potensi, tapi tidak punya keinginan. Bisa bahkan sampai pada yang apatis, tidak mau sama sekali, tidak ada usaha sama sekali. Nah, ini ciri-ciri individu yang sehat, Bapak Ibu. Kematangan emosi, matang secara emosi, bisa dibilang punya kecerdasan emosi yang baik, hidup bersama dan bekerja bersama orang lain, bisa, gitu ya. Dari orang yang kematangan emosi itu salah satu aspeknya sebenarnya kemampuan sosial yang baik. Jadi orang yang cerdas emosi tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan intelektual. Di rehabilitasi kejiwaan kami itu banyak yang S2 gitu ya. Ada yang S1. Ada yang pintar-pintar begitu, tapi mereka tidak mampu mengakomodir gejolak-gejolak di dalam diri, emosi-emosi di dalam diri, maka akhirnya mengalami gangguan kejiwaan dan sulit hidup bersama dengan orang lain, sulit bekerja sama dengan orang lain. Dan biasanya orang yang paling sering terjadi gesekan emosi, terjadi gesekan sampai pada perpecahan itu justru pada orang-orang terdekat. Gitu. Konfliknya biasanya pada orang terdekat. Pada ibu, pak, atau pasangan hidup, begitu ya. Justru dengan resource-nya, justru dia mengalami konflik emosi. Kemudian ciri-ciri lain, memiliki filsafat dan pandangan hidup. Jadi punya prinsip kehidupan, punya standar kehidupan, bahkan punya target kehidupan. Bapak Ibu pasti punya filosofi-filosofi yang dipegang, entah filosofi Kristiani atau hal-hal yang sifatnya Kristiani ataupun yang sifatnya motivasional, apapun itu, filosofi-filosofi kehidupan dan pandangan hidup, dan kemudian mampu menerima realitas. Meskipun terkadang realita itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti idealisme kita. Ini adalah ciri individu yang sehat mental menurut Landau. Nah, untuk belajar abnormalitas yang sampai pada nanti gangguan itu kita ada istilah perilaku abnormal, apa itu nanti dijelaskan, lalu perilaku adaptif. Jadi perilaku maladaptif itu tidak bisa beradaptasi, punya konsekuensi-konsekuensi yang pada akhirnya tidak diharapkan. Dan ada gangguan mental, gangguan emosional, psikopatologi, dan sakit mental sampai pada gila atau insanity. Nah, ada beberapa
kaitannya salah pengertian tentang gangguan kejiwaan, seringkali kita melihat bahwa mungkin penampilan fisik yang ekstrim itu kita seringkali melihatnya aneh. Apakah ini gangguan? Perbuatan atau pikiran aneh. Kemudian akhirnya membuat dia dikucilkan dan dijauhi. Padahal mungkin ini adalah satu gejala yang mungkin perlu ditolong, gitu ya, bukan dikucilkan atau dijauhi. Contohnya ini coba Bapak Ibu. Apakah bisa terdengar suaranya? Videonya nggak muncul. Sepertinya Ibu Shirley terlempar. Ibu Shirley terlempar? Iya, Pak. Sinyal. Iya. Iya, nggak muncul, Shirley. Ini muncul, mau muncul. Oh iya. Untuk mungkin ada masalah dengan komputer. Mungkin. Saya coba tadi videonya sempat muncul ya. Suara saja Ibu, sebentar. Oh. Muncul videonya muncul sebentar, tapi hilang lagi. Malah Ibu terlempar. Oh begitu. Ya. Iya. Mungkin diulang lagi. Ya, sekarang muncul. Ya, silakan Bapak Ibu memperhatikan.
Hebat punya kan. Kurang lebih itu kegiatannya dia, dan kemudian ini ada wawancaranya. Nama lengkapmu? Theodota Indah Kusumawardhani, nama panggilannya. Apakah kelihatan video yang kedua? Tidak, Ibu. Tidak. Udah kelihatan, Bu. Baik. Nama lengkapmu? Theodota Indah Kusumawardhani, nama panggilannya itu biasanya di rumah dipanggil Nino, di sekolah dan di kalangan teman-teman ya macam-macam, banyak banget. Terus kapan kamu lahir? Di mana? Temanggung 28 September 1997. Papa? Siapa namanya? Papa itu Hesti Nurjani, nama Indonesia. Terus sapaan itu Konde, itu pun sudah almarhum. Mama? Mama itu Elis Susantin, guru, panggilannya Syantin atau Tintin atau Bu Eli kalau muridnya yang manggil. Terus kamu berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara sama Mbak E. Mbak E sekarang di mana? Di Jogja. Jogja. Mbak E sudah berkeluarga sendiri ya. Terus kamu sekarang tinggal sama siapa? Aku tinggal sama Om sama Tante. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini kan jaga parkiran seperti ini kan pekerjaan cowok. Gitu. Sebelumnya maaf, kamu sudah berapa lama kerja seperti ini? 3 tahunan. Ya. Seneng nggak? Seneng aja ya. Enjoy. Nah, ini kan pekerjaan cowok ya. Kebanyakan kan cowok yang jaga parkiran. Apalagi kan kamu masih muda, ya toh. Nah, kok apa alasanmu kok seperti jaga parkiran seperti ini? Buat nambah sangu. Nambah sangu. Soalnya kan nggak mesti ketemu Mbak Mamai. Biasalah, Mama sok sibuk. Mama sok sibuk. Iya. Mama nggak masih ngajar? Nggak sok sibuk sih sebenarnya ya sibuk. Wong Mama kan ngajar gitu. Terus jarang ketemu Mama. Sekali ketemu ya pasti bisa ngoni, tapi kan yo kurang. Tetap kurang lah, anak cewek lagi gitu loh. Nek umpamanya aku cowok mah nggak ribet-ribet kayak cewek. Oh gitu ya. Nah seandainya ya kamu disuruh milih jadi anak cowok apa jadi anak cewek, apa cowok? Alasannya apa? Alasannya tuh nggak ribet kayak cewek, nggak ribet, nggak labil ya. Kalau dibilang labil nggak mau toh nek cewek tuh padahal dianya sendiri labil. Misalnya aku ngeliat temenku cewek, tapi kok labil toh ini gampang baperan ini. Padahal awakku dewe ya sok ndak mau ngocose itu sebelum ngeliat wong liya gitu. Oh gitu. Terus tentang kebutuhan itu nek cewek rempong lah. Apa tuh rempong? Rempong tuh ya ribet lah. Banyak wae ono wae. Sabun entek ngene-ngene kudu itu, sabun entek kudu itu, tukune wegah nek liyane. Nek nganggo sak anane ki emoh itu lho. Jadi penak jadi cowok. Nek cowok mah teko anane kuwi wis kuwe, mangan anane kuwi duwe. Nek cewek kudu iki pemilih lah. Nah, teman-temanmu banyak cowok pas banyak cewek? Banyak cowok rata-rata. Kenapa kok banyak teman cowok? Asik lah, enjoy wae.
Anjay ya. Soalnya dari kecil ya serawungnya rata-rata kan karo konco cowok. Dari TK temen cowok sampai sekarang akrab tuh ya kan. Ya. Kenalan-kenalan baru langsung akrab ya kan. Oke. Jadi kamu enggak malu kerja seperti ini? Ngapain malu, kan halal. Bukan halal ya. Oke, terima kasih ya. Yo. Baik, apa pendapat Bapak Ibu mengenai hal ini? Yang ingin berpendapat, apa yang kira-kira dialami oleh si Nino tadi? Nino. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan. Ayo Bapak Ibu semua silakan. Berkaitan dengan materi juga. Silakan boleh Bapak Ibu. Yang terlintas saja di pikiran apa begitu. Saya Ibu Pak Martin. Pak Martin ya. Saya pikir mereka nggak ada gangguan jiwa, cuma memang mungkin masalah kejiwaan saja. Tapi mereka kerjanya bagus itu. Berani pede sama orang laki segitu banyak, dia oke-oke aja. Apakah ini gangguan atau apa? Saya pikir nggak masalah bagi mereka. Coba nggak tahu ini kacamata awam, Bu Shirley. Makasih Bu. Terima kasih Pak Martin untuk pendapatnya. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Mungkin saya Bu Shirley Krista. Silakan Bu Krista. Saya pikir di dalam hatinya dia ingin menjadi cowok, penampilannya juga seperti cowok gitu ya. Ya. Jadi ada apa kayak tidak sinkron antara dirinya dan keinginannya sebagai apa dalam hal jenis kelaminnya itu ada apa tidak sinkron itu. Benar nggak ya? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Krista. Ada lagi? Ya, Bu. Saya Bu Eni. Baik, silakan. Saya melihat bahwa Nino ini tidak bisa menerima dirinya sendiri gitu ya, bahwa dia lahir sebagai seorang perempuan karena pandangannya kalau laki-laki itu nggak ribet gitu, tadi kalimatnya begitu. Oke. Baik. Ya, saya Terima kasih Bu Eni. Baik Bu Arlin. Kalau tadi saya lihat dari silakan Bu. Tadi saya melihat dari tatapan matanya Nino itu tuh agak kayak kosong gitu ya. Terus kayak cara tingkah laku sama perbuatannya tuh kayak orang kalau bilang agak linglung gitu aja sih. Itu dari video yang saya tangkap di situ. Makasih Ya, Bu. baik, terima kasih Bu Arlin. Ada lagi? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Baik, kalau kita lihat ada beberapa hal begitu ya, kaitannya dengan penampilan. Di sini kan ada penampilan fisik ekstrim. Ya, yang punya Nino ini ekstrim banget atau tidak ekstrim banget juga relatif. Cuman ada sesuatu hal yang tidak relevan. Tadi Bu Krista menyampaikan juga begitu ya, bahwa dia perempuan tapi penampilannya seperti laki-laki, kerjanya juga laki-laki. Kita nggak tahu apakah itu memang kesempatan, ya? Halo, ya? Putus-putus, Bu. Baik. Jadi kita tidak tahu apakah itu karena kesempatannya tidak ada atau dia dapatnya hanya itu begitu. Cuman yang bisa kita lihat bahwa di situ tadi dari wawancara, salah satunya dari wawancara sekilas. Yang pertama dia mengalami tadi yang dikatakan, dia mengatakan panggilanmu apa begitu kan? Ya Nino,
Tapi kalau teman-teman, nah kita lihat ekspresinya di situ. Ya banyak, gitu kan, matanya sambil berputar begitu. Artinya apa? Dia merasa ada sesuatu hal yang tidak nyaman dengan panggilan teman-teman itu. Banyak. Nama kan cuma satu, gitu ya. Nama kan cuma satu. Tapi kalau panggilan banyak itu artinya adalah rundungan, begitu. Melihat mungkin seperti ini, dikucilkan, dijauhi, plus dirundung juga, begitu. Lalu kita lihat yang kedua, mamahnya itu adalah seorang pengajar. Seorang pengajar itu bisa guru, bisa dosen, gitu. Apalagi kalau dosen, begitu ya. Bayangkan punya anak yang bekerja parkiran. Bapak Ibu di sini yang berprofesi sebagai pengajar mungkin bisa merasakan begitu. Dan kemudian di situ dia mengatakan bahwa dia nggak lebih memilih untuk jadi cowok karena nggak ribet. Di sini berkaitan dengan tuntutan. Apa yang dituntutkan oleh orang tuanya yang sebagai pengajar, yang punya pekerjaan yang cukup mapan begitu. Dan kemudian sebenarnya si Nikno ini punya kecenderungan mengalami kecerdasan yang di bawah rata-rata begitu. Nah, berarti tuntutan-tuntutan yang membuat dia kemudian mencari satu hal yang tidak bisa dicapai. Aku ingin menjadi cowok. Aku ingin berperan lebih lagi atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang berkaitan dengan apa yang disampaikan dengan mamanya di rumah begitu. Jadi kemudian akhirnya perbuatannya bagi orang lain itu dianggap sesuatu hal yang aneh, maka mungkin sampai dirundung, dibully dan lain sebagainya. Jadi di sini kita melihat bahwa si Nikno ini memang punya masalah kejiwaan yang berupa pertumbuhan dan perkembangan mungkin di awalnya karena kecerdasannya jauh di bawah rata-rata, orang tuanya orang pinter. Jadi dituntut untuk sebenarnya orang tuanya punya tuntutan standar lebih. Tapi dia tidak bisa mencapai. Begitu kan? Nah, ini yang kemudian sebenarnya kadang orang tua pun juga punya kecenderungan membuli anaknya gitu. Membuli dengan satu pikiran bahwa aku pengen anakku tuh punya kemampuan begini. Tapi justru kemudian itu misalkan yang ternyata tidak sanggupi oleh anaknya. Anaknya tidak punya potensi di situ. Itu. Jadi kemudian dia sebenarnya sangat berisiko untuk mengalami gangguan kejiwaan. Bisa berisiko ke sana. Jadi ini yang seringkali terjadi yang menyebabkan kemudian orang menjadi berisiko mengalami gangguan kejiwaan yang berat. Tadinya mungkin hanya masalah saja, masalah kaitan dengan kejiwaan, tapi karena terus-menerus terjadi dan kemudian tidak ada solusi, akhirnya bisa sampai pada gangguan kejiwaan. Jadi yang dimaksud dengan gangguan jiwa itu adalah ada 3 pengertian nih. Menyimpang dari standar atau kultural atau sosial. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu kemudian ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atau maladaptif. Kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian bisa juga menyimpang secara statistik. Violasi atau norma sosial. Jadi kita tidak seimbang, tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Itu bisa dianggap sebagai gangguan jiwa. Misalnya tergantung juga nanti akan dijelaskan lebih jauh. Tapi 3 pengertian utama dulu dari gangguan jiwa. Kemudian menurut Stern, normal itu meliputi 4 aspek. Kemampuan untuk daya integrasi, koordinasi fungsi ego. Bisa nggak kita mengkoordinasikan fungsi ego kita? Ego diri, ego ideal, ya. Apakah kita punya kemampuan itu? Keinginannya begini, idealismenya begini, kenyataannya bagaimana? Kemudian ada tidaknya simptom. Ada gejala atau tidak?
Kemudian kriteria psikoanalisis, tingkat kesadaran dan perkembangan psikoseksualnya normal atau tidak, dan determinan sosiokulturalnya bagaimana. Normal dan tidak normal itu terkadang tergantung penilaian masyarakat. Menurut Ullman and Krasner, normal abnormal itu bukan dikotomi, tapi satu kontinum. Kemudian berhubungan dengan masa lalu dan masa kini, bisa nggak sinkronis antara masa lalu dengan masa sekarang. Banyak orang yang hidupnya banyak di masa lalu, banyak dikuasai oleh kehidupan masa lalu. Jadi coba kalau orang tuaku begini, coba kalau aku begini, begitu. Tadi ada kasus juga seorang anak yang selalu merasa bermasalah dengan ibunya. Gitu. Masalah diawali dengan dia ingin sekolah seni di Jogja, tapi ibunya ingin dia sekolah desain. Lalu dia sekolah desain dan kemudian akhirnya tidak bisa menyelesaikan, padahal sudah sampai semester 10, tinggal sedikit lagi. Dan selalu menyalahkan mengenai hal itu. Diajak maju ke depan susah, selalu menyalahkan ibunya, selalu menyalahkan ibu. Sehingga yang ada adalah emosi, dan emosi terus. Lalu menyoroti tentang kompetensi, tanggung jawab, dan komitmen. Apakah orang ini, setiap orang pasti punya kompetensi, ya, tapi apa dia dari? Apakah dia bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan bisa berkomitmen? Gitu. Jadi ada orang yang selingkuhan misalnya, dimaafkan oleh pasangannya tapi selingkuh lagi, dimaafkan selingkuh lagi, itu ada yang seperti itu. Ada kasus juga seorang perempuan, dia jarak usia dengan suaminya 16 tahun, lalu dia selingkuh dengan orang laki. Ketahuan suaminya, dimaafkan. Selingkuh lagi, bahkan dengan yang lebih tua dari suaminya yang sudah jaraknya 16 tahun. Gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dia sejak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Dia tidak punya ayah. Jadi dia kehilangan figur ayah. Nah, ini juga kemudian menjadi dia bermasalah di masalah komitmen. Kemudian abnormalitas dipandang sebagai tingkah laku menyimpang menurut Ullman and Krasner, tidak sesuai aturan, tidak pantas, mengganggu, tidak dapat dimengerti, yang sampai memerlukan perhatian profesional, psikiater, psikolog, konselor. Lalu bagaimana bisa muncul perilaku abnormal? Penyebab perilaku abnormal itu tidak pernah karena sebab yang tunggal, tidak pernah karena satu hal saja. Jadi biasanya memiliki banyak penyebab. Berkaitan dengan sesuatu sebelum gangguan itu muncul, bisa faktor bawaan, predisposisi, kepekaan, dan kerapuhan. Jadi sebelum gangguan itu muncul, pasti ada sesuatu yang terjadi. Bisa genetis, bisa predisposisi, bisa karena kepekaan dan kerapuhan, nanti dijelaskan juga. Predisposisi, kepekaan, dan kerapuhan adalah hasil interaksi faktor bawaan dengan faktor luar. Jadi penyebab perilaku abnormal itu eksternal dan internal. Penyebab primer, kondisi yang harus ada sehingga suatu gangguan dapat muncul. Meskipun kalau kondisi ini ada, belum tentu gangguan itu muncul. Artinya setiap orang bisa mengalami ini, tapi orang yang mengalami gangguan itu pasti mengalami hal ini. Nah, apa ya kira-kira kondisi yang pasti ada sebelum suatu gangguan itu muncul? Kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh menjawab di kolom chat
Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu, suatu gangguan yang harus ada, yang pasti ada sebelum suatu gangguan itu yang berat itu lebih berat muncul. Ada yang mau sharing pengalamannya? Kondisi yang pasti ada. Bahkan kita pun mungkin pernah mengalaminya. Pasti pernah sih. Apa ya kira-kira? Ya. Marah. Pak Hayadu. Apalagi? Bisa juga Ibu Suasana hati Shirley. yang buruk. Iya Pak. Bisa juga karena pola asuh di waktu kecil, sehingga itu sudah membekas dan kemudian ada gangguan sedikit, terpicu jadilah masalah besar. Pola asuh ya Pak ya? Iya Bu. Makasih Pak Martin. Untuk pola asuh bisa kemudian berujung pada gangguan kejiwaan. Tapi tidak semua gangguan kejiwaan pasti ada hal ini nih, hal ini. Terluka bisa, marah, apalagi sensitif tadi ya. Turunan Bu, turunan, bawaan. Turunan, ya. Keturunan tadi faktor internal ya, genetis. Terima kasih Pak Martin, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi di kolom chat, menyampaikan pendapatnya. Nah, satu hal apa itu? Itu adalah kecemasan. Cemas. Apakah kita semua pernah mengalaminya? Duka cita, terima kasih. Duka cita yang kemudian membawa pada semakin berat, gangguan yang semakin berat itu juga karena biasanya ada kecemasannya juga. Cemas tidak bisa melanjutkan hidup tanpa orang yang ini. Cemas kalau nanti begini, kalau begitu, takut sendirian, cemas sendirian, begitu ya. Nah, kecemasan itu adalah penyebab primer dari suatu gangguan jiwa. Lalu yang kedua itu adalah penyebab predisposisi. Kondisi sebelum munculnya suatu gangguan yang merintis kemungkinan munculnya suatu gangguan di masa datang. Jadi kondisi yang merintis kemungkinan gangguan. Jadi kalau merintis usaha itu enak begitu ya, ujung-ujungnya sukses begitu. Tapi ini merintis gangguan. Contohnya adalah sifat tertutup, introvert. Jadi memang berdasarkan pengalaman, mungkin pengalaman Bapak Ibu juga yang melakukan konseling, itu salah satu predisposisi, tidak selalu begitu ya. Tapi kebanyakan itu memang orang yang mengalami introvert, yang punya kepribadian tertutup. Ciri kepribadiannya tertutup, salah satunya itu. Kemudian penyebab yang mencetus, jadi ada pencetusnya. Suatu peristiwa yang sebenarnya kelihatannya sepele, nggak parah, namun seolah-olah itu justru penyebab timbulnya perilaku abnormal.
Contoh lama frustrasi, kelihatannya masalahnya itu hanya sepele, masalah uang. Uang itu sebenarnya nggak sepele ya, kelihatannya kecil tapi nggak sepele. Itu seringkali jadi kasus, banyak kasus penyebab terjadinya masalah dan konflik begitu. Tapi kemudian bisa sampai pada mengalami gangguan yang berat karena itu hanya pencetus saja. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya memegang satu benda begitu ya, cukup lama dipegang terus begitu, dipegang terus begini gelasnya begitu, 5 menit masih oke. Setengah jam udah pegel gitu kan, 1 jam tambah pegel. Dikasih air minum sedikit tambahan udah lemes gitu kan rasanya. Jadi sesuatu yang kelihatannya sepele, namun seolah-olah itu seperti penyebab timbulnya perilaku abnormal. Lalu ada penyebab yang menguatkan, kondisi atau peristiwa yang menguatkan suatu keadaan atau kecenderungan. Contoh, sudah lama menaruh kecewa, mendapat informasi yang tambah mengecewakan, bisa jadi paranoid. Jadi, seakan-akan meyakinkan pikirannya, padahal mungkin saja pikirannya itu salah. Kemudian hal lainnya juga yang berpengaruh itu self-regulating sistemnya. Sesuatu yang tadinya merupakan akibat dari suatu pola penyebab menjadi penyebab untuk sesuatu hal yang baru. Contoh, peristiwa menyakitkan di masa lalu. Dia sendiri orangnya tertutup. Tapi ada, karena sikap tertutup itu, ini kemudian menjadi penyebab gangguan perilaku. Dia tidak bisa meregulasi emosinya, pikirannya, begitu ya, untuk membuahkan satu perilaku yang itu bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi self-regulating sistemnya buruk. Akhirnya menjadi satu pola. Jadi penyebab perilaku abnormal itu berupa aspek biologis, psikososial, dan sosiokultural. Jadi apa saja penyebab perilaku abnormal itu? Ada penyebab primer. Tadi yang pasti muncul itu adalah kecemasan. Kemudian penyebab predisposisinya, bisa saja kecemasan ya, bisa juga tadi ketertolakan gitu ya. Itu penyebab primer. Jadi ada kasus juga seorang anak yang dia dari kecilnya itu umur 12, itu dia sudah disuruh sekolah sendirian di Singapura. Sendirian tanpa sanak saudara. Cuman ditaruh di kos yang isinya orang Indonesia semua. Begitu. Lalu kemudian dia ini apa namanya, waktu kuliah berpacaran cukup lama 5 tahun, lalu kemudian ditolak oleh keluarganya yang perempuan. Kemudian ketika dewasa mencoba menikah dan kemudian diceraikan oleh istrinya. Nah, penyebab primernya apa? Ketertolakan. Jadi selalu ada bentuk-bentuk ketertolakan. Kemudian ada lagi juga yang dari kecilnya dia sudah diadopsikan, diserahkan ke orang lain, begitu ya. Kemudian keluarganya yang mengadopsi bahkan tidak tahu itu asal orang tuanya siapa, tidak kenal dengan orang tuanya. Kemudian mengadopsi, cuman adopsi ini dilakukan sepihak. Jadi ayahnya ingin adopsi, tapi si ibu tidak ingin mengadopsi. Jadi si ibu ini seringkali melakukan tindak kekerasan. Dimarahin, dipukul, dimasukkan kamar mandi, gelap-gelap, disiram, begitu ya. Lalu kemudian cerai, si ibu dan si bapak yang adopsi ini cerai. Anak dibawa si bapak nikah lagi. Bapak nikah lagi, si ibu punya komitmen, ibu baru ini punya komitmen bahwa kalau ngingetin anakmu, gitu ya, jangan saya, tapi kamu. Dia mungkin merasa tidak enak.
karena tidak membesarkan dari kecil. Tapi hal itu justru membuat si anak merasa, kok saya tidak diperdulikan oleh ibu. Ibu kedua, ibu sambung. Lalu kemudian ketika dewasa, remaja akhir gitu ya, waktu kuliah, dia pernah mendengar sendiri teman yang dia taksir kan dijodoh-jodohkan begitu ya. Lalu bilang, ngapain sama si itu kan nggak bisa apa-apa. Nah, ketertolakan lagi. Jadi ketertolakan, dan ketertolakan. Maka penyebab primernya adalah ketertolakan. Gitu. Itu yang disebut dengan penyebab primer. Tadi bisa juga kecemasan. Lalu penyebab predisposisi. Tadi yang merintis. Bisa itu sifat tertutup. Introvert. Bisa juga dari sikap orang tua. Pola asuh yang terus-menerus begitu ya. Yang pola asuh yang negatif yang terus-menerus dilakukan. Lalu pencetusnya apa dan ada yang menguatkan. Sehingga bisa menjadi sampai perilaku abnormal. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dulu? Ibu Shirley. Ya. Ya, Bu, mohon maaf nih mau nanya, mungkin pertanyaannya nggak penting-penting amat sih, tapi penasaran. Tadi kan ada di bagian awal ada Ibu bicara tentang mental tidak sehat itu ciri-cirinya dia berpotensial, punya kemampuan, tapi tidak ada kemauan. Nah, terus saya mikir bedanya sama yang pemalas tuh apa ya? Baik. Terima kasih, Bu. Nah, itu ada di sini. Iya, Bu, di bagian itu. Jadi orang ini punya potensi, punya kemampuan, tapi tidak punya keinginan atau usaha untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Ya, bisa saja kalau pada tahap ringan bisa dikatakan malas. Tapi kemudian tahap beratnya itu bisa sampai pada masalah kejiwaan dan kemudian sampai pada gangguan jiwa juga bisa. Karena pada gangguan jiwa itu juga ada simptom negatif. Simptom negatif itu adalah simptom yang seharusnya tidak ada pada orang lain, tapi pada dia ada begitu. Jadi maka tadi dikatakan bahwa gangguan jiwa itu bukan sesuatu yang hitam atau putih. Bukan baik dan buruk, tapi itu adalah suatu kontinum begitu. Dari ringan, sedang, bahkan sampai ke berat. Begitu. Kalau pada taraf ringan sih mungkin dia itu masih sekedar males lah, masih bisa kita tolong, masih kita harus ada orang yang memotivasi baru gerak. Nah, itu masih oke lah ya, tapi ini kalau sudah yang sedang ke berat itu ada orang mau ada disurung atau didorong pakai apa saja begitu tidak akan bisa gitu. Kalau misalnya orang itu udah kita kasih tahu nih solusinya kamu harus begini gitu, tapi dia masih dengan cara pikir udahlah emang jalannya begini, nerima aja gitu, nggak mau keluar gitu. Jadi ya udah diem di tempat, nerima aja. Nerima masalahnya ya seperti itu, nerima perlakuan orang lain ya seperti itu ke dia gitu. Jadi nggak ada keinginan buat, tapi mengeluhnya ada gitu. Mengeluhnya ada, tapi endingnya tuh ya udahlah gitu. Itu gimana tuh Bu melihatnya?
Berarti dia tidak bisa melakukan fungsinya ya? Iya, iya. Masih bisa atau tidak bisa? Ini sebenarnya dalam persoalan dia menurut saya perlu memutuskan suatu pilihan antara dia mau tetap maju atau maju itu ya dia melepaskan pasangannya karena dari ceritanya dia pasangannya ini nggak baik sama dia gitu. Untuk melepaskan atau ya kalau dia mau tetap sama pasangannya itu ya dia harus nerima pasangannya itu apa adanya gitu. Tapi dia mengeluh, pengennya sih pergi, tapi enggak lah, udahlah, nerima aja lah gitu. Dan itu sudah mau sekarang sudah mau 1,5 tahun. Kondisinya dari sejak dia cerita kondisi hubungannya seperti apa dan dia berada di perasaan kayak ngalah dan cenderung bilangnya udahlah nerima aja lah gitu. Gitu-gitu sih Bu, itu gimana ya Bu? Kadang-kadang saya ngerasa kayak ini apa perlu dibawa ke lebih lagi ya ke psikolog gitu. Kadang-kadang sih Bu, soalnya kayak kurang banget gitu untuk dia bisa mau selesai dari masalahnya gitu. Ya, jadi apakah emosinya terganggu, proses berpikirnya, perilaku dan persepsinya? Kalau persepsinya memandang biasa saja padahal itu sebenarnya berat, nah itu mungkin juga ada masalah begitu ya. Dan kemudian di sini ada hambatan melaksanakan peran sosial atau tidak, menimbulkan penderitaan atau tidak pada individu ini. Nah, penderitaan ini kadang kita melihatnya itu kalau orangnya sendiri kadang tidak menyadari. Jadi kadang butuh eksternal untuk membuat dia sadar begitu. Kalau gejala-gejala ini mungkin dia mengalami masalah ini begitu. Ya kan? Masalah mental, sosial gitu ya. Mungkin sudah sampai ke fisik juga bisa gitu. Nah, ini kan akan menjadi berisiko mengalami gangguan kejiwaan. Begitu sih. Jadi, kalau dilihat dari yang Ibu tadi sampaikan, itu berarti di sini ada faktor-faktornya kan, dia berarti mengalami beberapa faktor. Kemudian nanti kalau tidak ditolong, ada satu pencetus yang sepele saja bisa sampai pada gangguan kejiwaan, baik ringan, sedang, atau berat. Gitu, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, apakah cukup menjawab, Bu? Iya, Ibu. Terima kasih. Nanti penjelasan di bawah juga akan lebih menjelaskan sih, kalau saya rasa. Terima kasih, Bu Yosefin. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan, Pak Donald. Pak Donald, silakan. Benar, Ibu. Tadi kayaknya Bu Sherly sempat share di awal perbedaan orang dengan gangguan kejiwaan dengan orang dengan masalah kejiwaan, Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan anak kecil? Mungkinkah anak kecil gangguan kejiwaan atau hanya masalah kejiwaan? Ketika misalnya kita bertemu dengan anak yang berbeda ya Ibu dengan anak yang lain. Bahkan saya bertemu dengan orang tua yang frustrasi Ibu Sherly. Dia bilang sampai dia nangis. Kayaknya aku dan suamiku tidak sejahat papa mama orang lain ya. Aku baik, aku perhatian, aku melayani Tuhan. Tetapi kok anakku bisa seperti ini ya? Aku tidak pernah memberikan teladan yang buruk kepada anakku. Tapi kok bisa begini? Nah, pertanyaan saya, Bu. Tapi ketika dia makin melihat juga anak ini kayaknya makin aneh, suka menyendiri sendiri, tidak kepingin gabung dengan temannya, tetapi juga punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa di banyak hal.
pertanyaan saya, ini anak masalah kejiwaan atau sudah mulai mengarah ke gangguan kejiwaan? Baik, Pak Donald, terima kasih. Jadi kita kembali ke sini, Pak. Untuk kita melihat apakah ini gangguan atau tidak. Yang pertama memang di sini dulu. Jadi anak itu bisa mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan, juga masalah sosial mungkin tadi karena dia menyendiri dan nggak mau ini, nggak mau itu, begitu kan, nggak mau bergaul, begitu. Nah, mungkin ada masalah mental. Atau mungkin pertumbuhan dan perkembangan yang membuat dia minder, bisa saja. Begitu. Kalau tadi kasus ini, itu kan dia pertumbuhan dan perkembangannya tidak normal, karena dia mengalami kecerdasan jauh di bawah rata-rata. Kemudian ada tuntutan sosial dari orang tua, harus begini, harus begitu. Orang tua stres, begitu kan? Mau tidak mau pasti stres orang tua, dan bahkan mungkin frustrasi. Jadi kemudian dia sikapnya itu kemudian akan berbeda, begitu. Sikapnya akan yang tadinya harusnya sadar, harusnya ini, tapi karena sudah ada standar yang harus aku pakaikan pada anak ini, sementara anak ini nggak bisa. Nah, ini kan muncul dalam bentuk emosi-emosi yang tidak menyenangkan, begitu. Lalu untuk melihat apakah anak ini mengalami gangguan kejiwaan, kita lihat di sini ada penderitaan nggak dari si anak. Lalu anak ini mengalami impairment nggak? Masih bisa sekolah nggak? Berprestasi atau tidak? Atau selalu ada keluhan dari guru, misalnya seperti itu. Jadi gejala-gejala ini yang perlu dilihat. Kalau dia kemudian sampai nggak bisa bergaul, menyendiri, nggak pernah keluar, nah ini sudah mulai tidak normal, tidak seharusnya pada anak-anak seperti itu, begitu kan? Artinya dia juga tidak bisa melakukan fungsi psikososialnya sebagai seorang anak. Seorang anak itu tugas perkembangannya apa sih? Dia berteman, kemudian dia belajar untuk membangun sosialisasi dengan saudara sekandung, dengan saudara keluarga besar, dengan teman-teman, begitu. Kemudian tugas-tugas sekolah, prestasi di sekolah, apakah masih bisa? Nah, ini yang harus kita perhatikan di situ, Pak Donald. Baik Ibu Shirley. Baik, terima kasih. Tadi Pak Seikayadu, bacanya betul atau enggak nih? Saya perempuan, Bu. Oh, ya. Itu, maaf. Ya, Ibu, saya mau lewat penjelasan Ibu tadi, penjelasan yang sangat memberkati kami, saya pribadi, sebab kemudian saya tersadar bahwa di lingkungan tempat tinggal saya juga berhadapan dengan orang-orang yang punya pergumulan yang seperti yang Ibu jelaskan. Misalnya, seperti kasus Ninok tadi, di lingkungan saya ada seorang perempuan yang saya kemudian berpikir dari kehidupan keluarganya, dia punya kakak laki-laki itu begitu banyak, ya, dan dia anak laki-laki yang bungsu begitu. Memang ada adik perempuan bungsu, satu adik perempuannya saja, semua saudaranya itu laki-laki. Tetapi kemudian dia mau menjadikan diri, dia itu perempuan, tapi dia punya saudara laki-laki itu banyak, dan dia punya satu adik bungsu saja yang perempuan. Tetapi kemudian dia mau jadikan dirinya sebagai seorang laki-laki, begitu. Jadi semua penampilannya itu seperti laki-laki, dan kemudian berorientasi kepada perilaku abnormal, yaitu dia lesbian, dia pacaran dengan perempuan, dan bagi itu di sini melihat hal itu biasa saja begitu ya Bu ya. Memang perilaku lesbian itu jadi tanda tanya. Kok dia bisa begitu? Dan kemudian saya tersadar orang ini sebenarnya dia punya, dari penjelasan Ibu, punya masalah kejiwaan. Mungkin dia punya masalah kejiwaan sebab dia sudah berperilaku abnormal sampai pada tingkat perilaku lesbian dengan seorang perempuan tinggal bersama dalam satu kos begitu Bu. Tapi kemudian tidak ada penanganan. Mereka anggap itu biasa-biasa saja begitu. Itu pertama Bu, kasus pertama. Kasus kedua berkaca dari penjelasan Ibu tadi tentang gangguan jiwa, saya kutip dari Stewart dan Sunden ya Bu, tentang gangguan otak. Ada satu orang anak di sini,
awalnya dia baik-baik Bu, pertumbuhannya baik, perkembangannya baik, tetapi kemudian informasi yang saya dapatkan itu dia mengalami kecelakaan. Selesai kecelakaan itu sepertinya otaknya itu terganggu Bu. Jadi dia itu pernah mamanya tanya ke saya apakah kami harus membawa dia ke rumah sakit jiwa. Sebab perilaku-perilaku yang dia lakukan itu sudah menyimpang. Misalnya, kalau dia marah Ibu, dia bisa ambil pisau dan dia bisa lari untuk mencelakai orang, atau dia biasanya mencuri di rumah-rumah tetangganya, dan kemudian waktu ibadah-ibadah begitu, orang-orang yang kecurian itu minta pelayan mendoakan hal itu begitu. Jadi orang tuanya juga mungkin merasa itu anak saya begitu. Jadi dia sampai kepada dia bisa membakar rumah orang Bu. Tapi dia itu biasanya dia melakukan itu pada malam hari. Dia bisa keluar di rumah ketika orang tuanya tidur. Dia punya akal begitu panjang. Dia bisa buka pintu rumahnya di depan, kemudian dia bisa lari, dan pada tengah malam itu dia buat aksi begitu. Tapi yang mengherankan adalah dia takut kepada pendeta. Dia tidak takut kepada siapapun, tapi dia takut kepada pendeta. Jadi kalau pendeta datang, dia diam saja. Dia dengar apa kata pendeta, tapi untuk orang lain tidak, Bu. Dia tidak akan pernah dengar, apalagi untuk mama dan papanya. Dan kemudian mama dan papanya pernah tanya saya, apakah kami harus membawa dia ke rumah sakit jiwa, sebab menurut mereka, anak mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa anak mereka itu mungkin gila begitu, gangguan jiwa begitu. Itu kasus kedua. Dan kasus ketiga soal fungsi sosial untuk anak-anak Bu ya. Saya mengacu pada orang dengan masalah kejiwaan. Tadi ada soal mental, soal sosial, pertumbuhan dan perkembangan. Ada seorang anak yang saya turut mendoakan dia Bu, karena dari orang tuanya, bukan orang tua, mama, oma dan opanya, seperti tidak memberikan dia kebebasan sebagai seorang anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi ketika seorang datang begitu, dia selalu lari dan memeluk orang-orang itu, seperti dia merasa bahwa saya ingin keluar dan saya ingin menikmati, tetapi dia tidak mendapat haknya begitu ya Bu. Ketika dalam lingkungan kami misalnya kemarin ada pasca begitu, ada perlombaan-perlombaan yang dilakukan untuk anak-anak, opanya tidak mengizinkan dia untuk ikut lomba begitu. Jadi kebebasannya itu diambil ya Bu, menurut saya pribadi, dan berhadapan dengan dia juga pasti ada dalam mental dan sosial pertumbuhan perkembangan yang terganggu, sebab raut mukanya itu Ibu, menurut orang-orang kalau dia masuk sekolah itu Ibu, dia lari di lapangan bola itu dia lari seperti dia mengekspresikan kebebasannya Bu. Apakah tipe anak seperti itu bisakah nanti ketika dia remaja misalnya ya, ketika dia dewasa, dia akan mengalami gangguan begitu? Apakah dia akan masuk dalam perilaku abnormal begitu Ibu? Itu yang jadi gumul kami Bu, di lingkungan tempat tinggal saya hanya merenung dan kemudian saya mengaitkan dengan kuliah di hari ini begitu Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Jay. Tadi ada beberapa kasus begitu ya, ada beberapa kasus. Kembali lagi memang kita melihatnya pada apakah dia bisa melakukan fungsinya dengan baik. Apakah dia bisa melakukan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Begitu. Tugas perkembangan seorang anak itu apa? Gitu. Ada kasus yang kemudian terlalu dekat dengan orang lain, ya. Jadi itu pun juga ada di dalam tergolong dalam gangguan yang termasuk di dalam gangguan di dalam DSM-5, termasuk dalam itu begitu. Jadi cuman sampai seberapa parah. Kalau orang yang tidak dikenal, yang selalu dipeluk dan lain sebagainya, itu berarti sudah mengalami gangguan begitu. Karena tidak seperti pada normal umumnya. Lalu kalau misalnya LGBT, nah ini yang kalau di dalam DSM-5 itu tidak dimasukkan di dalam gangguan abnormalitas begitu. Karena menurut
EPA itu masih banyak penyebab yang tidak bisa dikategorikan, membuat dia dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan. Tapi kalau di Indonesia itu masih dimasukkan dalam ODMK, orang dengan masalah kejiwaan yang kemudian beresiko mengalami gangguan kejiwaan. Cuman kita juga harus melihat, kalau seperti pada kasusnya Nikno tadi, ya kemudian kita tidak tahu apakah dia sampai lesbian atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau pada kasusnya yang tadi Bu Sei sampaikan itu sampai pada lesbian, begitu. Bisa jadi penyebabnya lingkungan. Nah, kemudian dia bisa menjadi ODGJ kalau dia tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan lesbiannya itu, begitu kan? Atau pada kasusnya misalnya ini apa namanya Aprilia Mangana, begitu ya? Itu bukan LGBT, dia mengalami hipospadia, begitu. Karena memang ada masalah kelainan di organnya, begitu. Itu juga bukan transgender karena memang terjadi kesalahan vonis laki dan perempuan jenis kelamin pada saat kecilnya karena memang ada masalah di organnya, gitu. Jadi ini yang kita harus lihat sebab-sebabnya apa. Lalu kalau kita tahu sebabnya, kita tahu masalahnya, kemudian kita bisa melakukan treatment yang tepat. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak Ibu sampaikan, itu di sini Bapak Ibu masih ingin memastikan sebenarnya ini tuh gangguan kejiwaan atau bukan, begitu kan? Yang saya hadapi ini gangguan kejiwaan atau bukan. Nah nanti gangguan kejiwaan pun juga ada gangguan jiwa, ada yang psikotik, ada yang ringan, sedang, sampai pada yang psikotik. Dari Bu Agnes Tobing, jika ada seseorang yang dikucilkan dan dihakimi orang-orang terdekatnya karena mereka cemburu, dampaknya dikucilkan itu tersebut tidak suka menjampai orang-orang yang melukainya. Dari kondisi tersebut, bagaimana pandangan Ibu? Mungkin dia dijauhi karena cemburu itu berarti mungkin ada sesuatu hal yang menonjol mungkin atau menarik begitu dari orang ini, dan dia kemudian menjauhi hanya orang-orang yang membuat dia terluka. Kalau hanya orang-orang yang membuat dia terluka dan dia masih bisa berfungsi dengan baik, dia masih bisa membedakan, oh ini orang yang membuat saya luka, ini tidak, kemudian dia masih bisa bergaul, itu masih oke. Mungkin dia hanya butuh masalah menyelesaikan masalahnya dengan pengampunan, gitu ya, forgiveness. Bukan kaitannya dengan selalu forgiveness ini berkaitan dengan pengampunan secara rohani, tidak selalu begitu ya. Tapi bagaimana dia melakukan forgiving kepada masa lalunya, kepada orang-orang yang menyebabkan dia terluka, begitu, dan itu kemudian akan mengobati luka batinnya. Sehingga dia bisa menjadi orang yang benar-benar bisa berfungsi secara maksimal dan optimal. Begitu sih Bu Agnes. Jadi belum sampai, mungkin ya, karena tidak ketemu langsung, tapi kalau melihat dari apa yang Ibu sampaikan, kemungkinan itu dia belum sampai pada gangguan kejiwaan, tidak sih. Baik, saya akan lanjutkan. Klasifikasi perilaku abnormal, klasifikasi psikologis berdasar letak dominasi gangguan fungsi-fungsinya. Apakah di kognitif, apakah di afektif atau konatif, perilaku psikomotoriknya di konatif atau kognitif afektifnya, pikiran, perasaan, begitu ya. Kemudian klasifikasi fisiologis berdasar keyakinan proses mental memiliki dasar faali, fisiologis, fungsi sensorik, fungsi motoriknya, bagaimana sistem syaraf dan lain-lain. Jadi ada abnormalitas itu ada kaitannya juga dengan fisik juga. Begitu tadi yang disampaikan Bu Syai juga ada kaitannya dengan fisik yang kasus kedua kalau tidak salah ya.
Jadi bisa saja orang itu mengalami gangguan psikotik karena dia jatuh misalnya, pernah jatuh, kemudian di bagian otaknya, bagian tertentu mengalami benturan, mengalami lesi, bisa juga. Atau karena penggunaan narkoba dan alkohol yang berlebihan dan menahun. Ini yang kemudian merusak sistem syaraf, kemudian merusak perilaku, bahkan bisa sampai pada psikotik, muncul halusinasinya. Kemudian klasifikasi etiologis berdasarkan sebab-sebab gangguan perilaku dan simptomatologis berdasarkan gejala-gejala. Jadi kita melihatnya berdasarkan sebabnya, bisa berdasarkan simptomatologisnya, gejala-gejala yang dialami. Jadi kalau normal itu memang kita bisa balance ya, melakukan hal-hal yang menjadi peran kita, fungsi sosial kita itu bisa dilakukan. Kalau yang sampai pada patologi itu berarti terjadi disonansi dan lack of equilibrium. Jadi tidak terjadi ketidakseimbangan. Kalau patologi itu sudah sampai pada menyakiti begitu ya. Jadi bahkan menyimpang jauh dari normalitas, dari norma. Kalau abnormal itu memang ada deviasi, gitu, deviasi dari normalitas. Untuk menentukan normal dan abnormal itu bisa jadi pendekatan kuantitatif. Nah, ini kan yang menjadi permasalahan kita, ini normal nggak sih, abnormal nggak sih? Berdasarkan patokan statistik, sering atau tidaknya sesuatu terjadi. Lalu ada pendekatan kualitatif, pedoman-pedoman normatif berdasarkan observasi empirik pada tipe-tipe ideal dan sering terikat pada faktor sosiokultural. Nanti ada lagi. Tadi Ullman sudah, menurut Davison Eniel, jadi kalau orang abnormal itu ada pola-pola emosi, pikiran, dan perilaku yang dianggap patologis. Kenapa patologis? Karena itu jarang terjadi. Seperti misalnya tadi kita melihat statistik depresi, statistik psikotik, begitu ya. Itu 7 per mil, artinya 7 per 1000 orang. Ya, memang meningkat, tapi masih kalau itu tuh jarang terjadi, begitu ya. Jadi kalau semua mengalami, bahkan itu mungkin bisa dikatakan sebagai normalitas, begitu ya. Contoh misalnya kalau orang dulu itu, kita orang dulu biasa-biasa saja gitu ya, nggak ada yang rambutnya tuh pirang, merah, biru, pink, jalan-jalan kemana-mana gitu, nggak ada. Satu dulu itu mungkin kita anggap, oh itu orangnya udah gangguan nih gitu ya. Masa rambut orangnya mukanya hitam sawo matang begitu, tapi rambutnya pirang misalnya kayak gitu. Karena jarang terjadi begitu. Tapi karena sekarang sudah banyak, ya itu dianggap sebagai suatu hal yang ya biasa. Bertentangan dengan nilai atau norma kelompok. Kalau bertentangan dengan nilai atau norma kelompok bisa dianggap kita sebagai yang nggak normal gitu. Kemudian menimbulkan stres pribadi, menunjukkan disabilitas atau disfungsi, dan itu adalah sesuatu hal yang pasti tidak diharapkan. Menurut Nevitt, Retes, and Green, perilaku tidak biasa, tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial, persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realita, jadi realitanya A, tapi dia melihatnya B. Orang mau berbuat baik, tapi selalu diterima salah. Nah, itu misalnya sederhananya seperti itu. Kemudian yang bersangkutan berada dalam stres personal yang signifikan, perilaku maladaptif atau self-defeating. Bahkan bisa sampai pada yang membahayakan. Bisa agresif, gitu ya. Membahayakan itu bisa membahayakan diri sendiri, bahkan orang lain. Ada orang yang misalnya karena dia dari kecilnya itu mengalami tekanan, bahkan trauma, begitu ya.
besarnya itu dia kalau tidak menyakiti diri sendiri itu tidak puas. Tapi ketika menyakiti diri sendiri itu dia merasa puas. Dan itu seringkali berbahaya karena dia tidak sadar ini sampai sejauh mana sih ini aman begitu. Ada yang orang yang suka ini apa skin picking gitu ya, jadi suka ngepekin kulit sampai kemudian luka-luka dan sampai infeksi, itu juga ada. Ada yang trikotilomania, suka nyabutin rambut bahkan sampai botak gitu ya, sampai benar-benar bolong bagian di kepalanya itu. Nanti kalau misalnya ya coba pakai wig atau misalnya dibotakin sekalian, ternyata tidak membantu karena dia kemudian mencabutin bulu-bulu yang lainnya begitu ya, bulu mata, alis dan lain sebagainya, apapun begitu. Selama itu menyakiti, itu bisa membuat dia puas. Atau bahkan yang membahayakan orang lain. Lalu melihat abnormalitas dan normalitas itu, apakah dia confirm terhadap norma? Lalu ada pendekatan sosial budaya, laporan subjektif, ini nanti kita lihat. Konformitas terhadap norma. Bila tingkah laku seseorang itu cenderung konform dengan norma sosial yang berlaku atau luput dari sehingga luput dari perhatian. Cuman konformitas ini sampai di mana? Sampai titik mana dianggap masih normal dan mana dianggap tidak. Kalau IQ 90 dianggap rata-rata, lalu yang 89 apakah dia normal, rata-rata termasuknya average? Gitu. Jadi konformitas terhadap norma, ada normanya. Intelijensi itu ada norma-normanya, ada aturannya, ada standarnya, ada levelnya. Kalau orang tidak sesuai dengan norma itu yang dianggap sebagai norma yang normal, maka dia abnormal. Jadi kalau misalnya orang normalnya itu 90 sampai 110 itu normal, lalu yang 120 itu normal atau tidak? Yang 130 itu normal atau tidak? Orang kan mungkin pengennya, ya saya pengen pinter begitu. Tapi ketika itu kepinteran, dan kemudian orang-orang di sekelilingnya tidak bisa menerima cara berpikirnya dia, nah itu ternyata juga bisa bermasalah. Dia berarti tidak konform juga dengan norma yang ada. Meskipun pinter banget, tapi ketika dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, ternyata juga itu menjadi satu masalah. Jadi jumlah deviasinya seberapa jauh? Tingkah laku akut versus kronis. Sementara itu dianggap menyimpang, apa harus berlangsung lama dan menetap? Perilaku yang misalnya ini gangguan ini sebentar saja, seringkali itu membuat suatu trauma sehingga kita menganggap orang ini sangat terganggu. Padahal bisa saja itu hanya akut atau hanya saat itu saja. Setelah itu dia sembuh, pulih, bisa berfungsi normal. Gitu. Kalau yang berkepanjangan terus-menerus, itu disebutnya dengan kronis. Lalu pendekatan sosial budaya yang menyimpang untuk suatu kelompok belum tentu menyimpang untuk kelompok lain. Bahkan antara remaja dan generasi tua itu seringkali juga terjadi gap. Ya. Dan kemudian dianggap tidak normal, kelompok yang itu tidak normal, yang normal kelompokku. Begitu. Status sosial. Ada perbedaan gangguan tergantung pada status sosial. Skizofrenia banyak pada golongan sosioekonomi rendah dan depresi pada golongan menengah ke atas. Itu bisa terjadi seperti itu. Patients of psychopathology, gangguan mengikuti mode, itu berbeda menurut zaman. Jadi kadang memang ini yang meningkat pada tahun ini, misalnya pandemi seperti ini, begitu ya, passionnya apa nih? Atau yang lagi tren apa nih? Ternyata kecemasan. Masalah pada pendekatan sosial budaya,
relativitas dari apa yang disebut normal menurut budaya. Misalnya halusinasi apakah abnormal? Abnormal atau tidak? Karena pada suku Indian Amerika justru pengalaman halusinatorik itu yang dicari. Semakin halusinasi itu dianggap semakin high begitu ya. Kemudian berdasarkan laporan subjektif, bukan berdasar tingkah laku yang dapat diamati, tapi subjektif feeling. Sense of well-being-nya bagaimana? Jadi perasaan seseorang itu bisa jadi ukuran kalau itu subjektif. Apakah dia bahagia atau sedih, tentram atau bermasalah, merasa terpenuhi, fulfilling, atau merasa kurang. Bila orang merasakan cedera anxiety, maka dia maladjusted. Dia tidak bisa menyesuaikan diri. Tidak peduli apakah ansietas ini menimbulkan tingkah laku menyimpang atau tidak. Gitu ya. Jadi secara subjektif itu macam-macam. Jadi kadang levelnya tuh berbeda-beda begitu ya. Dan kita tidak bisa menjudge itu. Masa gitu aja marah, masa gitu aja nangis, masa gitu aja sedih. Nah, itu karena subjektif sifatnya. Nah, ini juga bisa menimbulkan masalah kaitannya dengan laporan subjektif. Para klinikus sering berjumpa dengan orang psikotik atau orang aneh yang merasa dirinya nyaman. Mengaku punya inner tranquility, tetapi individu ini dihospitalisasi. Jadi, dia merasa punya kelebihan, dia merasa punya sesuatu hal yang membuat dia ya nyaman-nyaman saja, tetapi ternyata dia harus menjalani perawatan, baik rawat jalan, rawat inap, begitu ya. Karena memang kebanyakan orang-orang yang psikotik itu merasa dirinya sehat, jadi nggak mau minum obat, nggak mau ketemu dokter. Ini yang seringkali jadi masalah. Mengenai anxiety, kita juga dari waktu ke waktu kadang juga merasakan kecemasan kan. Jadi tidak adanya kecemasan justru mungkin aneh ya, laporan subjektif. Pada umumnya penilaian seseorang mengenai kesejahteraan atau well-being biasanya dikaitkan dengan 3 faktor dominan, unhappiness, strain, dan personal inadequacy. Jadi kadang orang itu merasa sejahtera atau tidak sejahtera itu berkaitan dengan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan Anda dan saya itu berbeda-beda, gitu ya. Ada yang makan nasi dengan sambal dan ikan asin saja sudah bahagia banget gitu. Level bahagianya udah tinggi begitu. Tapi ada yang level bahagianya itu harus dengan jalan-jalan ke luar negeri, misalnya seperti itu. Lalu seberapa batas strain kemampuan kita meregang, ya, kemampuan kita untuk bisa menghadapi satu permasalahan, menghadapi satu hambatan itu seberapa kuat, seberapa mampu kita, begitu ya, untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, seberapa jauh kita bisa ditarik. Gitu. Lalu personal inadequacy, bagaimana dengan kekurangan-kekurangan kita. Nah, Adler mengatakan bahwa seseorang yang sehat itu bisa dilihat dari kontribusi sosialnya. Semakin sehat orang itu, semakin banyak kontribusi sosial yang bisa dia lakukan. Jadi, adjustment berhubungan dengan kontribusi yang individu lakukan untuk masyarakat dan kesejahteraan orang lain. Ini juga ada sedikit catatan sih. Siapa yang harus menegakkan standar untuk minat sosial atau kontribusi terhadap kesejahteraan orang lain? Kontribusi sosial adalah suatu standar yang sangat value oriented, apa yang disebut dengan social contribution. Jadi ini juga kadang subjektif gitu ya, tidak objektif, tidak. Kontribusi sosial di sini belum tentu sama kriterianya dengan kontribusi sosial di sana. Lalu ada orang yang sudah memberikan ini itu, tapi dianggap kurang aja, itu juga ada.
gitu ya. Kemudian menurut teori kepribadian penyimpangan, teorinya psikodinamik gitu ya. Orang yang bisa melakukan penyesuaian itu adalah orang yang tidak banyak represinya, tidak banyak pendaman-pendamannya gitu ya. Semakin sehat orang itu ya dia adalah orang yang bisa menunjukkan dirinya yang murni begitu. Dan kemudian tidak ada konflik antara ego dan super ego, antara ego ideal kita, antara keinginan-keinginan hasrat dan realita itu bisa terintegrasi dengan baik gitu. Maka itu orang itu disebut sebagai orang yang sehat, orang yang normal. Lalu kalau tidak ada gejala berarti itu adalah orang yang sehat. Menurut terapi behavior teori, menurut teori behavior, jadi orang yang tidak ada gejala-gejala gangguan, ya, tidak ada perilaku-perilaku yang menunjukkan penolakan-penolakan, begitu ya, maka dia adalah orang yang normal. Dia adalah orang yang adjusted, orang yang bisa menyesuaikan diri dengan baik, gitu ya. Jadi orang yang maladjustment menurut social learning theory, dia adalah orang yang punya kepuasan, gitu ya. Dia punya ekspektasi dan dia bisa mengaktualisasikan diri dengan baik. Pendekatan behavioral dan social learning menekankan pada kontinuitas normal-abnormal. Normal-abnormal seperti yang tadi saya katakan itu tidak bisa dilihat secara dikotomis, baik buruk, hitam putih, tapi itu adalah suatu kontinum. Jadi bisa mulai dari nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Mungkin bahkan kita itu ada perilaku-perilaku abnormalnya, mungkin ada, tapi mungkin itu sangat kecil atau sangat ringan bisa dikatakan. Ringan, sampai pada sedang, sampai ke yang berat, itu disebut dengan kontinum. Kita tidak perlu mencari prinsip-prinsip penjelasan khusus yang berbeda untuk tingkah laku normal dan abnormal. Jadi tidak perlu dilihat hitam putih begitu. Situasi bisa menjadi determinan patologis. Kebutuhan dan harapan adalah penting, tapi juga faktor lingkungan. Jadi internal dan eksternal. Kalau fenomenologi itu hampir mirip dengan subjektivitas, gitu. Tergantung pengalaman subjektif masing-masing. Jadi bagaimana kita punya penerimaan diri yang baik, kesadaran diri yang baik, dan bisa mengaktualisasikan diri dengan baik. Jadi kalau menurut teorinya Rogers, fully functioning person. Jadi orang yang sehat itu orang yang bisa hidup dengan memunculkan potensi-potensinya. Untuk kemudian dia mengalami pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, gitu ya, dan menjadi orang yang bisa mengaktualisasikan diri dengan baik. Nah, kemudian medical model itu tingkah laku abnormal itu berkaitannya dengan simptom. Ada gejala-gejalanya atau enggak? Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di PPDGJ atau bisa di DSM-5. Jadi ada patologi atau proses penyakit yang mendasari. Kalau di dalam medical model itu ada sehat dan sakit. Ya, untuk penyakit fisik ini bermanfaat, tapi untuk fenomena mental health ini sulit diterapkan. Untuk psikiater dan psikolog perbedaan antara normal dan abnormal sulit, maka kita menyebutnya bukan sakit tapi gangguan, mengalami gangguan.
Jadi memang ini kemudian membuat muncul pandangan yang cukup pesimis mengenai gangguan jiwa, khususnya gangguan jiwa yang berat. Kemungkinan untuk menjadi sembuh itu juga sulit, terutama untuk yang skizofrenia. Dan kemudian mendorong klinikus untuk memandang pasien sebagai seorang yang pasif. Dia adalah orang yang menerima treatment nih. Gitu. Karena dokter itu biasanya kalau di setting medis, dokter itu adalah dewa, begitu ya. Jadi dokter itu figur otoritas, sementara pasien itu figur inferior, sehingga menjadi tidak kooperatif tapi otoriter. Meskipun pada kenyataannya, pada prakteknya, seringkali ini memang justru membantu. Ketika ada figur otoritas, ini terkadang juga membantu. Ada seorang pasien kami yang dia itu sangat sering melakukan masturbasi, sampai kemudian mengalami infeksi saluran kencing, begitu ya. Sangat sakit, sangat sering pipis dan sangat kesakitan. Diobati bisa sembuh, nanti sakit lagi, begitu ya. Sembuh sakit lagi karena dia masih mengulang-mengulang itu. Dilakukan CBT, cognitive behavior therapy, tidak berhasil. Namun ketika melakukan CBT ini adalah kami, begitu ya, figur otoritas, ketika mentor atau caregiver yang lain tidak bisa, tapi ketika kami yang melakukan, maka dia mau nurut. Nah, ini ada figur otoritas yang juga ternyata berperan, begitu. Menggabungkan nilai pendidikan medis untuk terapis dan menjadikan keterampilan psikologis dari praktisi kesehatan mental di bawah psikiater dokter. Jadi nilai pendidikan medis untuk terapis ini memang saat ini semakin berkembang juga, gitu ya. Kemudian terlalu menekankan diagnosis psikiatris yang berbau medis, mendorong pemberian label dan stigma yang biasanya tidak produktif. Ya, kadang orang dengan diagnosa itu seringkali kemudian mengandalkan diagnosa untuk mengamini perilakunya, begitu. Tapi pada yang psikotik terkadang justru malah dia tidak merasa sakit. Nah, pandangan klinisi ini memang seringkali medis begini, memang kemudian fokusnya cenderungnya pada kelemahan dan kelemahan, karena yang dilihat kan simptom ya. Jadi efek sampingnya seperti itu. Lalu untuk klasifikasi dan diagnosa bisa dengan DSM-5, ICD-10, gitu ya, dan sekarang sudah ICD-11. Kemudian PPDGJ ini sudah mau direvisi menjadi PPDGJ 4. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.